Contoh yang lain, kilta, ya. Sama, kilta ini digunakan untuk ya penguat musanna, ya, double. Akan tetapi bedanya dengan yang ketiga tadi, dengan kila, kalau kila digunakan untuk menguatkan bentuk musanna yang dia itu mudzakkar, laki-laki. Kalau kilta dia untuk menguatkan bentuk muannas, ya, yang jenisnya adalah perempuan. Tapi ingat, sama-sama double-nya, sama-sama bentuknya adalah ya musanna, double. Contohnya misalnya, kita buat mudah saja. Hadarat, ya, mudarrisatani kiltahuma, ya. Hadarat mudarrisatani kiltahuma. Di sini, dua orang pengajar putri tersebut betul-betul telah hadir. Di sini, mudarrisatani, dia adalah bentuknya muannas, ya, perempuan, dan dia double, musanna, ya, ditandai dengan adanya alif dan nun. Maka kita hendak menguatkannya, maka kita kuatkan dengan kilta. Sekali lagi jangan lupa, kilta harus disambung dengan dhamir yang sesuai, yaitu dengan huma, ya, dengan huma. Baik, kemudian alfadz taukid yang lain adalah kullu, jami'u, dan amatu, ya. Sebagai contoh, raja'a at-tulabu jami'uhum, ya. Para mahasiswa semuanya telah kembali, telah pulang. Ya, untuk bentuk yang kelima ini digunakan untuk menguatkan bentuk ya jamak atau sesuatu yang mengandung bagian-bagian kata, ya. Jamak intinya mengandung anggota-anggota atau bentuknya jamak. Iya. Maka kita gunakan dengan kullu, jami'u, dan amatu. Sebagai contoh, raja'at tulab. Tulab kan bentuk jamak dari talib. Maka kita kuatkan dengan ya jami'u, ya, boleh dengan kullu, ya. Di sini raja'at tulabu jami'uhum. Ingat, disambung dengan dhamir yang kembali kepada bentuk yang kita kuatkan. Kalau di sini at-tulab, maka dia ya dhamir yang sesuai adalah hum. Baik, ikhwati fillah, itu adalah penjelasan singkat tentang taukid serta pembagian atau kelompok-kelompok dari taukid. Sekali lagi, di sana ada taukid lafzi dan ada taukid maknawi. Kalau taukid lafzi itu dengan menguatkan ya kata yang hendak kita kuatkan itu dengan cara kita mengulang lafadznya, ya, kita mengulang lafadznya. Kalau taukid maknawi itu menggunakan alfadz taukid, ya, lafadz-lafadz yang digunakan untuk taukid. Baik, di sini kita akan sedikit memberikan sedikit faedah tambahan, ya. Kita perhatikan, apabila ditemukan kata yang bentuknya adalah mufrad, kita perhatikan ada dia kata bentuknya mufrad. Akan tetapi secara makna mempunyai anggota bagian. Tapi maknanya itu menunjukkan jamak. Walaupun secara asal dia itu bentuknya mufrad. Tapi maknanya dia bisa jamak. Ya. Maka ia dikuatkan dengan lafadz taukid jamak. Ya, contohnya apa? Mungkin penasaran. Kita sebutkan contohnya. Di sini misalnya. Ja'a al-jaishu jami'uhu. Ya. Telah datang pasukan atau serdadu semuanya, ya. Al-jaish ini secara ya kata dia bentuknya mufrad. Akan tetapi yang namanya pasukan, dia kan ya pasukan kan punya anggota, ya kan seperti itu kan? Ya, pasukan atau serdadu dia punya anggota, ya. Ja'a al-jaishu jami'uhu. Maka di sini kita menguatkannya dengan apa? Dengan bentuk lafadz taukid untuk jamak. Di sini jami', ya, jami'uhu, ya, walaupun dia disambung dengan dhamir mufrad. Contoh yang lain supaya lebih gamblang, supaya lebih jelas bagi kita semuanya. Kita sebutkan contoh yang lain misalnya. Al-ummatu al-islamiyatu jami'uha qalbun wahid. Di sini al-ummah al-islamiyah, umat Islam, jami'uha, semuanya, qalbun wahid, ya, mereka adalah satu hati, ya, satu hati. Di sini al-ummah dia secara ya kasat mata bentuknya itu mufrad.
Akan tetapi yang namanya umat, dia tentunya mempunyai bagian-bagian, kan? Ada umat Islamiyah, ya. Umat Islam, ya, punya beberapa, ya, bagian, yaitu umat Islam itu sendiri, ya. Kaum muslimin, ya. Al-ummah al-islamiyah jami'uha qalbun wahid. Semuanya adalah satu hati. Akan tetapi untuk menjadikan satu hati perlu kita perhatikan bahwasanya perlu dibina, perlu dididik dengan satu akidah yang sahihah, ya, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat, ya. Ini akan menyatukan hati kita kaum muslimin, ya, di dalam, ya, satu kata, satu hati, ya. Sekali lagi kembali ke pembahasan kita, al-ummah al-islamiyah jami'uha qalbun wahid. Di sini al-ummah dia bentuknya mufrad, akan tetapi dia mengandung anggota-anggota bagian. Maka kita kuatkan dengan jami', yaitu salah satu apa? Salah satu dari alfadhut taukid untuk lafaz jamak. Nah, demikian sedikit pembahasan tentang, ya, tabi' yang kita kenal dengan taukid. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas.